Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, pencinta herbal yang sama-sama berbahagia, para terapis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi di channel kita yang sebelumnya sempat vakum, ya, di konsultasi kesehatan herbal dan tibbun nabawi, ya, atau langsung ke channel kita Herbalis Abu Qatadah, ya, untuk menyimak beberapa video-video yang sangat bermanfaat untuk kesehatan yang kita ketahui, ya, membutuhkan sekali pengobatan-pengobatan yang secara mudah dan ringkas untuk kita dapatkan dengan pengobatan ilmu herbal atau tradisional, ya, kalau dikatakan back to nature. Baiklah para pencinta herbal yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas lagi, ya, sedikit pengobatan yang terkhusus dengan kondisi dan keadaan sekarang, ya. Sudah musim yang hampir 2 tahun sudah masuk, ya, namanya virus COVID, ya, 19 yang sama-sama kita ketahui. Bagi para pemirsa sekalian atau siapapun, ya, yang mungkin sudah ada sempat merasakan gejala-gejala dari jenis virus ini, ya, terutama misalkan ada rasa nyeri dan lain dalam tubuhnya, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan sedikit ramuan yang insya Allah lumayan, ya, efektif, ya, untuk kita jadikan pencegahan dan pengobatan, ya, bagi kawan-kawan para pemirsa sekalian yang sekiranya mungkin merasakan ada gejala, ya, apakah itu tentunya dia baru masuk kategori terpapar, ya, bukan terinfeksi, karena bedakan para pemirsa sekalian, yang terinfeksi pasti terpapar, ya, orang yang terpapar belum tentu terinfeksi. Terpapar itu dalam makna dari penyakit ini, ya, virus ini, itu gejalanya mungkin hanya ringan, ya, misalkan kehilangan penciuman, kehilangan jenis perasa, ya, pengecap, ya, yang ada di dalam lidahnya itu hilang. Nah, pada kesempatan ini para pemirsa sekalian, kami akan memberikan sedikit, ya, tips, ya, tips untuk bagaimana caranya, ya, supaya orang yang merasakan kehilangan pengecap, ya, dalam bibirnya, dalam lidahnya, sehingga bisa kembali normal, ya. Dalam pengobatan ilmu herbal, ya, ada beberapa tanaman yang insya Allah Ta'ala sedikitnya bisa membantu dan insya Allah Ta'ala menempuh sebab itu bisa memberikan kesembuhan biidznillah dari tanaman-tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Baiklah para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit contoh di dalam pengolahan ringkas, ya, ringkas benar-benar sistem tradisional yang kita buatkan pada kesempatan kali ini, ya. Yang pertama kita mengambil, ya, ini 2 jahe, toib, bukan jahe, serai, ya. Kemudian jumlah jahe seperti ini, ya, jahe yang kita pakaikan, yang kita gunakan untuk pengobatan, jumlahnya seperti ini, ya. Kemudian kita mengambil namanya cengkeh, ya, ini cengkeh kecil sekali, tetapi jumlahnya ada sekitar 5, ya, 5 butir cengkeh. Kemudian kayu manis, ya, cinnamon, ya, dimana jenis ini bisa memberikan, ya, mengembalikan, ya, rasa yang ada di dalam lidah kita tatkala kehilangan pengecap, ya, pada saat kita minum ataupun kita makan, ya. Kita akan mengolah, ya, bagaimana pemirsa sekalian cara untuk mengolah ini. Kenapa kita ambil yang ini, ya? Sebenarnya butuh penjelasan lebih panjang, tetapi kita singkat saja, ya, karena masing-masing dari farmakologis, ya, yang kita ambil dari ramuan ini dan bagian juga bentuk dari bumbu dapur, ya. Seperti serai.
serai ini memiliki fungsi sebagai anti radang, anti inflamasi, ya, bahkan anti kanker, ya. Orang yang batuk dan flu sangat bagus, ya, untuk mengkonsumsi serai. Demikian juga fungsi jahe, ya. Dia sebagai anti radang, sebagai anti inflamasi, ya, dan anti nyeri, ya, dari jahe ini, dan bahkan bagus untuk membentuk antibodi, ya. Kemudian cinnamomum ini juga sangat bagus, ya, terutama untuk pencernaan, ya, mengembalikan rasa. Kemudian fungsinya untuk anti kanker, ya, bahkan juga anti inflamasi, anti radang, ya, dan untuk pengobatan beberapa jenis penyakit, termasuk orang yang kehilangan pengecap ataupun perasa. Nah, demikian juga cengkeh yang kita jadikan rempah-rempah bumbu, ya, terkhusus di Timur Tengah biasanya dijadikan bumbu musyakkalah, ya, atau garam masala, masuk salah satu jenisnya ini. Ini sangat baik untuk pengobatan, ya. Di antara tanaman ini misalkan antara apa ini namanya, kayu manis, cinnamomum, dan sejenis cengkeh ini memiliki aroma khas yang sangat tajam, ya, sehingga pada saat kita kehilangan perasa itu, dengan pelan-pelan insya Allah ta'ala kapan kita konsumsi dia bisa membentuk kembali, ya, yang ada gangguan pada lidah kita. Baiklah para pemirsa sekalian, coba kita akan perhatikan, akan merebus 4 gelas, ya, 4 gelas dan akan menjadi 2 gelas, ya, menjadi 2 gelas. Pertama pemirsa sekalian, kita perhatikan, ambil, ya, sebenarnya kita mau pakai panci kaca, ya, tapi insya Allah ta'ala nanti pakai panci kaca. Ini masuk, ya, jahe masuk, kemudian serai kasih masuk, ya, kemudian kayu manis, dan ditambahkan dengan ini tadi, ya, 5 butir cengkeh, ya, 5 butir cengkeh. Kemudian kita naikkan, ya, masukkan air 4 gelas, ya, kita hitung, ya. Pertama, ini gelasnya ukurannya gini, ya, ini pun masih kebesaran, ya, ya. Masukkan air 4 gelas. Ini pertama, nanti biarkan mendidih, menyusut sehingga turun menjadi 2 gelas, ya, menjadi 2 gelas, ya. Kita tambahkan lagi baru 2. Sekarang masukkan 3 gelas, ya, kemudian 4 gelas. Perhatikan di sini air sudah masuk, ya. Nah, ini beberapa ramuan masuk, kita rebus, ya. Kenapa kita rebus? Supaya kandungan, ya, senyawa yang ada di dalam tanaman ini atau bumbu ini, ya, rempah ini meresap keluar, menyatu di dalam air. Nanti kita akan minum, ya. Baik, sedikit kita lihat, ya. Perhatikan, ya, ini kita masak, ya. Baik, ini api sudah menyala. Untuk tahap awal itu apinya lebih besar, ya. Tahap awal api harus lebih besar. Kita diamkan tatkala ini proses perebusannya sekitar 15 sampai 20 menit dia akan mendidih dan menyusut sampai ke bawah. Alhamdulillah, ya, sudah selesai, ya. Ini rebusan. Sekarang rebusan ini kita ambil, ya, sekitar, nah, ini jumlahnya bisa mencapai 2 gelas, ya. Jadi airnya yang tersisa kalau misalkan 4 gelas dijadikan 2 gelas, maka 1 gelas diminum waktu pagi, ya, kemudian waktu malam hari, ya. Sekarang kita tuang, ya, hasil dari rebusannya ini, ya, alhamdulillah sudah semuanya, ya, secara umum, ya, secara otomatis senyawa farmakologis yang ada di dalam tanaman ini dia keluar menyatu dengan air. Itu yang kita minum untuk jadikan obat, ya. Baik. Nah, ini dia 1 gelas ini. Kemudian untuk menambahkan kualitasnya, ya, maka kita tambahkan lagi, ya, dengan ukuran 2 sendok madu, ya. Madunya terserah madu apa saja, ya. Ya, kalau mau madu terbaik, ya, tentu madu dari, ya, Timur Tengah, ya, dari Saudi ataupun dari Yaman, ya. Jelas madu Timur Tengah. Tapi kalau yang apapun yang ada, ya, itu saja digunakan, insya Allah sudah bisa. Kita ambil 2 sendok, ya, tergantung, ya, selera. Bisa 2 sendok, bisa 3 sendok, nggak masalah, ya, tergantung, ya. Mau lebih manis, terasa madunya, ambil 2 sendok atau 3 sendok. Tapi 2 sendok itu sudah sangat terasa, ya, sudah sangat terasa, ya. Baik. Nah, ini sekarang kita aduk, ya. Kita aduk kembali, ya.
dari ramuan ini ya. Dan kalau sudah sangat dingin ya, kondisi hangat, kita minum sampai habis seketika ya, seketika. Sedikit saya jelaskan bahwasanya salah satu juga fungsi dari serai ya, yang mungkin sekarang yang dikatakan kalau ya virus itu bisa sedikit ada memberikan gejala, misalkan persendian ya, ataupun otot ya, badan itu kayak serasa habis dipukul ya, dan nyeri sekali ya. Nah, dari kandungan serai ini ya, itu bisa membuat atau memberikan kembali ya kesegaran pada otot ataupun saraf ya, memperbaiki otot dan saraf ya. Baik, begitu juga dengan tanaman yang lainnya. Ya, ini kita minum untuk sebagai pencegahan. Adapun sebenarnya fungsi secara khusus dari ramuan ini memiliki banyak fungsi setelah kita kombinasikan jadi satu ya. Bisa untuk batuk, bisa untuk flu ya, bisa untuk demam, bisa untuk bagi mereka gangguan pencernaan, susah BAB ya, ada sedikit gangguan pada pernapasan, ada gangguan tidur ya, atau ada hipertensi dan kolesterol, sebenarnya bisa untuk minum. Tetapi secara umum untuk kondisi pada saat sekarang ini yang ada kita wabah ya, maka sangat tepat untuk memperbaiki ya, mengembalikan ya pengecap atau rasa yang ada di lidah kita tatkala hilang ya, maka kita minumlah ini. Dan juga sebagai fungsi pengobatan yang lain, termasuk jika ada gejala-gejala ya dari gangguan wabah dari virus ini ya. Inilah pemirsa sekalian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan menempuh sebabnya ya, diminum ya obat ini ya, ramuan ini ya dengan rutin ya. Kalau untuk pengobatan minimal sampai 15 hari ya. Yang pengecap itu kalau normal bisa hilang dalam jangka 1 pekan ya. Ada sampai 1 bulan ya. Kalau tanpa menempuh sebab dia bisa lebih lama. Tetapi kalau dia menempuh sebab dengan jalan ikhtiar seperti ini, insya Allah 1 pekan itu biasanya udah bisa kembali normal ya. Sekarang kita lihat dan kita coba ya, satu dari bentuk ramuan kita ini ya, diminum sampai habis ya. Bismillah. Ya, rasanya sangat nikmat ya, segar, langsung meresap aroma yang ada dalam kandungan tanaman ini. Kita minum sampai habis ya. Silakan tunggu dingin ya, dan silakan pemirsa sekalian mencoba ramuan kita ini menempuh dengan cara atau sebab, insya Allah taala Allah memberikan kemudahan untuk proses kesembuhan kita. Silakan mencoba.